Ya, jadi saya punya bukti yang akurat bahwa Eyangnya adalah pelakunya sebenarnya. Dan sebenarnya dia itu dikontrol sama arwah leluhurnya. Dan itu udah pasti banget karena saya merasakan ada aura yang berbeda ketika saya di sini dan ketika saya di sana. Saya ngerasa di sana merasakan energi yang full sekali. Tapi dia menghilang langsung dan saya pastikan kamu baik-baik aja sih sekarang. Saya pastikan aman semuanya. Dan saya sih sebenarnya nggak mau kamu kayak gini. Tapi hati kamu bilang gini, masih pengen nerusin. Tadi yang datang sama saya siapa? Seorang nenek-nenek. Arwah leluhur. Ibu tahu? Menurut cerita dari orang tua saya memang ada dari keturunan. Itu biasa melakukan santet nenek itu? Enggak, jadi nggak pernah. Malah keluarga saya itu keluarga yang punya kelebihan tapi nggak pernah menyantet. Makanya ini sebenarnya Eyang kamu ini justru juga punya andil besar dalam santet tadi. Saya ngelihat jari tangannya kayak punya kuku yang tajam gitu loh. Saya ngelihat di pikiran saya, di vision saya tuh saya dicakar mukanya. Makanya saya tadi untuk kalian tidak berdekatan karena kukunya panjang banget. Dan saya ngerasain itu banget di sini. Dan satu lagi, penetralisirnya adalah tidak boleh melakukan makan menyan lagi. Terus kamu pura-pura nggak lihat aja udah, jangan gangguin saya. Berarti gitu. aku nunduk aja ya? Nunduk aja, nggak usah dilihat. Apa ada sesuatu di wajah saya? Iya. Saya nggak pernah masang susuk, tapi cuman kayak ritual-ritual itu mungkin dibilang susuk alami dari tubuh ya. Seperti Roy bilang kan banyak susuk, itu susuk-susuk ritual. Ya, banyak banget susuk di sini, di daerah badan, kemudian di kaki juga, di daerah sensitivitas juga ada. Kalau masalah susuk itu, Roy, jadi kayak otomatis kayak buyut kakek saya pernah waktu masih usia saya 13 tahun, saya mimpi kayak ada sinar masuk ke dada saya gitu. Tapi katanya kakek saya itu kayak mau masang susuk tapi nggak akan dikasih tahu. Kalau dikasih tahu ke saya kan nggak akan mau nolak. Bener katanya kan keluarga yang berusaha, keluarga itu membentuk saya kalau saya itu harus jadi penerus yang bisa gitu. Keturunan ya. Jadi harus. Jadi susah juga, nggak bisa lepas. Kalau keturunan kan langsung dari buyutnya gitu, bukannya nyari sendiri gitu. Kalau nyari sendiri mungkin ya kan tadi Roy bilang saya pasang susuk, saya sendiri nggak tahu kalau saya itu pasang susuk. Ternyata itu emang bener dari keluarga saya. Bilang tuh dari mimpi tuh udah dipasang, karena kalau nyata saya nggak akan mau. Oke, jadi ibu selama ini menjalankan ritual yang memang turun-temurun, lalu kemudian diawali dari minyak mangir ini, pokoknya punya pasien yang akhirnya datang langsung dimanfaatin cari keuntungan sampai dia mengumpulkan uang sekitar 8 juta seharga kambing satu orang. Kalau satu kampung berapa bisa dihitung? Dan setelah ibu ada ritual-ritual itu kehilangan suami dan anak, ibu bahkan sekarang anak-anak muda juga ibu, maaf ya, ibu gitu. Enggak ya, Oke, karena hanya mereka ibu untuk keuntungan sendiri. Saya nggak ngerasa menguntungin, cuma bukan kemauan mereka tapi tapi mereka yang menghampiri saya. Sebenarnya kalau Bayu saya ini kayaknya kalau saya dapat dari dia ya, yang garis merahnya adalah highlight pointnya si anak-anak ini nih kayak bawaannya tuh ngelihat dia udah mau aja. Iya. Nggak tahu kenapa gitu. Saya juga bingung. Auranya mungkin langsung keluar gitu kali ya. Kayak bawaannya nafsuan gitu loh lihat kamu. Padahal usianya dia kan udah lumayan berusia ya. Jauh banget sama umur 18 tahun. 18 jauh. Makanya kenapa kebanyakan usia segitu. Dan cuma kan saya kasihan ya. Kenapa setiap kali habis dengan saya itu langsung meninggal paling lama 1 tahun. Saya kan nggak ada niat. Kalau saya niat kan dari media memijat, dari minyak. Dari mijat juga. Saya kasihan sama itu karena makhluk-makhluk yang ada di dia. Iya. Ada di sekitar dia sekarang. Ada di sekitar dia. Masih ada sekarang. Sekarang sih sudah dinetralisir ya. Saya sudah pakai air dan udah bersih. Tapi saya lihat dia kalau keluar lagi dari program ini mungkin melanjutkan lagi. Itu bisa tambah-tambah lagi. Saran dari Roy Kiyoshi adalah mungkin dari awal, dari penampilan dulu tidak usah terlalu mencolok seperti layaknya nyai gitu ya.
untuk berdandannya dulu aja. Kedua adalah gimana caranya sih biar nggak bawaannya memang tidak bisa dihentikan, tetapi ada win-win solution. Keturunan adalah keturunan, namun digunakanlah yang baik lah, seperti aja wise dikit lah, untuk lebih bijak dikit dalam memilih dan menggunakan. Ketika ada pasien minta untuk tolong, mungkin nggak usah terlalu apa gitu. Lebih behave mungkin, lebih dijaga. Iya, seperti itulah kurang. Iya. Tapi sebentar deh, Roy, saya mau tanya. Boleh. Dari semua yang Ibu lakukan, Ibu merasa itu benar atau salah ya, Bu? Saya merasa benar, kadang saya merasa salah. Saya merasa salah kayak seperti, kok saya bisa melakukan hal itu dengan yang berondong-berondong itu terus meninggal, saya merasa bersalah. Karena kan sebenarnya anak-anak itu nggak berobat. Kalau misalkan saya melakukan santet itu memang saya udah ada niat untuk kalau Ibu mereka merasa kan salah di situ? Iya. Kalau mereka saya nggak ada niat untuk mereka yang berondong-berondong itu, tapi mereka mati, saya ngerasa bersalah. Tadi kan Bapak bilang, Ibu ngerasa benar atau salah? Karena saya merasa benar, karena saya merasa salah. Iya, Ibu tahu kalau mereka meninggal? Tahu. Saat Kan mereka itu meninggal, Ibu tahu? daerah pesisir. Oke. Yang seperti saya tadi bilang, 17 tahun aja udah menikah. Maksud mereka. saya gini, Ibu. Ibu kalau merasa bersalah, apakah ini akan berulang lagi, Bu, kejadiannya? Saya nggak mau berulang lagi, tapi seperti yang Roy bilang, mungkin ada seorang dalam diri saya mendorong saya. Makanya kenapa saya mau kesini ketemu, gimana sih kasih solusinya. Sampai saya tadi yang Roy ngidupin dupa aja, saya titip bisik ke Roy. Roy tolong nanti kalau jadi apa-apa balikin saya lagi, tadi saya bilang. Oke. Dan sekarang ini sudah dinetralisir, apa rasanya, Bu? Agak ringan sih, tadi aku ngerasa berat badan, yang dibilang di belakang ada seseorang itu ngerasa berat badanku dan kepalaku itu. Jadi kalau kayak tadi pertama kali datang tuh aku salaman ketemu tapi kayak ngelayang. Sekarang Jadi udah kayak lebih jejak gitu? Saya ngerasa ini Roy sama. Ini Mas Bayu, tadi kan kita pas ritual itu ya kayak mendengar suara senandung. Nah gitu. itu apa, Roy? Itu sebenarnya dari leluhurnya sih. Gendingan Jawa. Awalnya sih suaranya deket banget. Sampai Mas Bayu nanya, denger nggak? Iya, denger. Tapi lama-lama setelah diinin udah Nggak dengar lagi. langsung jauh. Itu gendingan Jawa. Mungkin kan istilahnya di sana itu kayak gandrung ya. Dari daerah saya itu gandrung. Kalau di Sunda itu sinden. Itu gendingan. Sinden, ya. Jadi mungkin tadi pas mau datang diawalin dengan gendingan-gendingan. Diiringi lah ya, Yang tadi denger itu. Terakhir bagi saya, Roy Kiyoshi, kamu rela nggak saya sita semua? Iya, asalkan buat kedepannya saya lebih baik. Baik, kalungnya dilepasin, kemudian ronceannya dilepasin, saya sita. Itu ada jimat juga. Iya, ini jimat. Itu ada jimat ya? Ada. Itu jimat yang dipakai? Iya. Yang di kalung? Iya. Apa ya bentuknya, isinya? Nggak tahu, saya dikasih. Saya dikasih sama kakek saya, suruh pakai jangan dilepas. Dari saya umur, yang saya bilang Roy, dari saya umur 12 tahun kayak kena kilat. Nah itu yang mungkin dipasang susuk atau gimana, nggak tahu, saya disuruh pakai ini aja, nggak boleh dilepas. Ini usianya sudah seusia saya, dari usia 12 tahun. Baik, jadi semua barang-barang ini untuk netralisir disita. Boleh dilepasin semuanya, Bu Tapi Sita? ini agak susah. Termasuk yang bunga melatinya juga? Iya. Oke. Dengan dilepas ini akan hilang juga, Roy? Untuk pertama-tama akan hilang dulu, karena image yang dibentuk tidak menyeramkan. Jadi sebenarnya hawa negatifnya hilang. Kan bunga kantil tuh sebenarnya magis ya, maksudnya berbau-bau dengan supranatural. Kamu kemana-mana gitu tuh menyeramkan. Maksudnya energinya kalau orang bisa lihat. Tapi kalau orang biasa lihat dengan kamu biasa aja, nggak ada yang. Aku kalau setiap hari begini sih, suka di gubuk aku kayak gini. Di gubuk kamu melakukan. Udah di gubuknya jangan ngelakuin itu ya, sayang. Anak-anaknya pada. Iya, masih muda juga. Aku lepasin. Pakai gunting aja nggak apa-apa, Roy? Pakai gunting? Ini digunting. Oke, baik. Saya minta gunting. Ini aku bikin sendiri, semuanya. Loh, ini nggak apa-apa digunting? Nggak apa-apa. Kan buat kebaikan. Oke. Nggak apa-apa tapi? Nggak apa-apa. Pasangnya tadinya gimana? Pasang. Jadi aku ada beberapa kalung selalu bunga kantilnya 9. Jadi aku jahit sendiri pakai benang. Apa tadi? Pasangnya ini kan nggak bisa dibuka. Tadi pasangnya. Digunting aja, digini. Ini biasanya kamu pakai itu ya? Langsung dicangklengin gitu ya? Boleh ya, saya minta izin. Mohon maaf sekali. Jika ini memang harus dilakukan, saya lakukan. Gak apa-apa, tujuan saya kesini kan untuk kebaikan ke depan. Baik, mohon maaf ya. Maaf banget sekali. Tidak bermaksud menyentuh
wanita ya, saya tidak. Berarti aku masih boleh makan bunga lagi nggak? Jujur, terus terang, saya lihat kamu tidak perlu makan bunga kantil lagi karena akan mengundang hawa-hawa yang negatif. Berarti itu yang bikin aku sering kedatangan seseorang ya? Betul sekali. Itu yang membuat bunga kantil dimakan kemudian magis, itu membuat kamu jadi semakin kayak sakti gitu loh. Seolah-olah sakti, padahal sebenarnya itu mengundang jin dan arwah-arwah gentayangan yang lain datang. Berarti yang laki-laki atau berondong-berondong itu berhubungannya dengan jin dong, bukan dengan saya? Iya, sebenarnya kamu digerakin. Kalau kamu udah ilangin ini nih, saya yakin hasratnya makin menurun. Ini sekarang udah hilang, Roy? Sebenarnya udah hilang. Makhluk-makhluk yang di belakangnya udah nggak ada? Tidak ada. Saya penasaran ini apa sebenarnya, di mana ini? Ada di mana, Roy? Ini ada di dalam tubuhnya si Mbak Sita. Jadi yang tadi saya lihat kenapa dia bisa berhubungan sama anak di bawah usia, itu ya itu karena ular-ular, ada ular gitu di kepala saya. Aduh, saya sih kalau saya bisa jelaskan lebih detail, pasti kamu juga takut ya. Tapi nggak apa-apa dengan tubuh saya kan? Nggak apa-apa. Kamu harus periksa ke ini ya. Tolong kamu kondisikan periksa ke apa yang berhubungan dengan wanita karena saya melihat banyak banget kan yang sudah berhubungan tapi kadang itu masih 17 tahun anak-anakku. Aurora udah bersampaikan mungkin? Enggak, ini kan tadi kan ada apa keturunan ya yang tadi kekuatan itu gitu. Mungkin ada niat untuk ya kalaupun mau bantu orang yang lebih baik, apa ya niatnya dengan tulus gitu kan. Kalau ini kan istilahnya di menyimpang, mungkin ya hasilnya jadinya seperti ini gitu. Padahal kan sayang ya udah punya kekuatan seperti itu kan gunanya untuk membantu orang gitu ya. Alangkah baiknya digunakan dengan sebaik-baiknya, itu aja sih mungkin. Iya. Terakhir, Roy? Nggak ada sih, sepertinya Ibu Sita ya. Sita juga udah mau rela, udah ada hati. Saya rasa itu juga udah cukup banget harga penyesalan. Maksud saya orang yang bisa ingat kesalahan aja udah bagus saya bilang. Awal yang baik saya bilang. Saya beruntung sekali bisa di sini dan Iya. ketemu dengan Roy. Tujuan saya Sama-sama. memang dari awal pengen gimana sih, saya juga sebenarnya kadang-kadang tenang, kadang-kadang ya seperti yang Roy lihat lah seperti apa. Iya, baik. Ibu Sita, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Semoga Terima apa yang kasih. diniatkan dimudahkan untuk dicapai dan mudah-mudahan yang sudah diyakini untuk bisa selalu bersih, menolong orang, membantu orang banyak bisa terus bermanfaat tanpa harus diembel-embeli oleh nafsu yang justru malah membuat Anda terjerumus gitu. Terima kasih dan Anda boleh meninggalkan studio menembus mata batin. Terima kasih. Terima kasih. Tak semua orang memiliki ilmu kebatinan. Hanya orang tertentu saja yang dapat menguasainya. Bahaya akan mengancam siapa saja yang menggunakannya demi materi semata. Karena ilmu kebatinan bukan untuk diperjualbelikan.